Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Trader FX. Oke, ternyata dari sekian yang ngejawab dari postingan saya tentang pair apa yang sebaiknya di mapping, ternyata teman-teman lebih banyak memilih gold. Jadi oke ya, kita akan mapping gold hari ini dan di sini menurut saya ini sangat penting dan sangat menarik, makanya teman-teman, saya harap bisa memperhatikan benar-benar apa yang saya sampaikan, karena di sini saya akan, benar-benar rinci ya, detail dari awal nanti, langkah-langkahnya sampai akhir, ya kan. Saya katakan seperti ini karena ini sangat penting buat kita pemula. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah mahir, yang sudah master ya boleh di-skip, mungkin ini akan sangat membosankan dan, akan buang-buang waktu saja. Tapi buat teman-teman yang masih pemula ini, saya, yakinkan bahwa ini sangat penting sekali karena ini adalah step penting dalam menganalisa. Karena apa? Kalau kita nggak melewati ini, maka kita akan seperti orang buta berjalan sendirian tanpa tongkat, tanpa petunjuk arah, ya kan? Maka kita akan berjalan kemanapun tanpa arah dan tujuan. Kita akan bingung, nggak tahu apa yang ada di depan, ya kan? Nah, oke, langsung saja, ya. Kita nggak perlu lama-lama dan karena ini nanti saya akan sangat pelan-pelan sekali, ya kan? Semoga nanti juga ada manfaatnya, ya saya harap begitu ya. Oke, di sini di goal saya sudah membuka di time frame monthly, guys. Oke. Dan kebetulan monthly sudah berakhir di bulan Januari dan sekarang sudah memasuki bulan Februari. Artinya apa? Akan lahir candle baru untuk monthly, oke. Dan kalau kita perhatikan yang pertama kali kita lihat adalah oke, kemarin seperti yang biasa yang kita marking bahwa kita mempunyai fair value gap di sini dan fair value gap ini sangat powerful. Kenapa? Karena mampu menahan harga. Oke, clear sampai di sini ya. Artinya secara perspektif monthly kita nggak akan berpikir untuk sell. Oke, kenapa? Karena fair value gap buy-nya belum di broken, bahkan mampu menahan harga untuk turun lebih jauh. Sehingga sekarang kalau kita perhatikan adalah dari fair value gap yang ada di bawah ini, yang direspek ini, membuat harga naik sampai ngebreak buy set liquidity di sini. Oke. Kenapa saya katakan ini dia di break? Karena lihat penutupan candle di bulan Januari ternyata berada di atasnya above this resistance. So, ini adalah tanda bahwa harga gold ini masih akan ada kenaikan untuk perspektif monthly. Oke, clear ya sampai di sini. Namun kita sebagai trader dengan modal cekak ya, apakah kita langsung buy? Ya, tentu saja tidak. Itu jelas tidak bijak ya. Jelas itu tidak bijak karena kita lihat ini adalah candle monthly, tentu sedikit gambar candle kecil gitu aja itu jelas ringnya sudah besar. Tentu yang lebih bagus adalah kita tunggu dia koreksi mencari ya PD array ya kan, baru kemudian kita akan mencari peluang untuk buy. Jadi seperti itu caranya. Oke, tapi dari sini yang perlu kita pahami adalah yang perlu kita catat dari perspektif monthly bahwa kita meyakini bahwa gold masih sedang dalam bullish trend, masih dalam buy program. Oke. Jadi clear ya. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Step selanjutnya adalah kita turunkan time frame. Jadi semua time frame dari monthly kita lihat biar jelas gitu ya. Nggak usah loncat-loncat nggak apa-apa. Sebenarnya memang ada time frame alignment. Cuman kan ketika kita nanti sudah tahu pasti mana nih yang enak kita lihat dari time frame. Misalkan monthly kita enak nih. Mau bikin time frame alignment dari monthly langsung ke daily, langsung ke 1 jam ya boleh. Tapi kan ya waktu analisa kan panjang, kenapa nggak kita lihat aja semua ya kan? Nah oke, kita langsung ke weekly. Kebetulan di weekly kan juga sudah close dan Senin besok kita akan melihat open candle Senin weekly dan sekaligus candle bulanan, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan ya kan di
apa namanya, di weekly ini juga ada dua hal yang penting. Satu, candle ini mampu close di atasnya ini juga, ternyata dia juga close di atas resisten. Dan juga satu lagi yang perlu kita tanda, dia juga close di atas previous weekly high di sini kan. Kita tandai ini. Jadi dari sini kita bisa meyakini bahwa gold baik secara monthly maupun weekly dia masih strong buy. Oke, clear ya. Jadi gold secara monthly dan weekly itu masih strong buy. Maka kita akan tetap berfokus berpikir kita akan menjadi seorang buyer. Clear sampai sini kan? Oke. Nah, karena ini kan time frame besar, kan nggak mungkin, oh ini break kita langsung open posisi buy, kan nggak mungkin kan? Artinya itu nggak bijak sama sekali. Jadi kita akan tetap mencari zona-zona yang kemungkinan akan dijadikan tumpuan untuk naik lebih jauh. Oke? Nah, dari sini saya rasa cukup untuk time frame weekly. Kita akan turun time frame ke time frame daily. Nah, oke, kita fokus yang area sini saja, guys. Kita fokus yang area sini, oke? Di area ini kita lihat, nah, ini adalah previous weekly high dan ini di daily adalah buy side liquidity yang berhasil di break dengan clean break. Ada dua candle yang mampu close di atas buy side liquidity ini, ya kan? Sekaligus menciptakan fair value gap baru. Nah, maka kita akan mendapatkan satu perspektif, mendapatkan narasi baru setelah kita lihat di apa namanya daily ini. Apa itu? Oke, di monthly kita tahu bahwa dia strong buy, di weekly kita juga tahu bahwa strong buy, dan sekarang di daily bentukannya seperti ini. Dia menciptakan fair value gap buy, dan fair value gap buy ini adalah bentukan dari setelah harga ngerespect terhadap fair value gap yang di sini. Biasanya ini bagus untuk menahan harga. Artinya dari daily ini secara kasat mata kita bisa mengasumsikan bahwa oh, gold kemungkinan akan begini. Oke, setidaknya seperti itu. Nah, artinya apa? Kita masih belum berpikir menjadi seller sama sekali dan kita masih fokus menjadi buyer sampai di sini. Loh kenapa? Kan bisa aja ini ada shadow-nya di atas panjang. Iya memang ada shadow panjang di atas. Tapi kalau menjadi seller, langkah lebih bijaknya kita akan tunggu dulu bagaimana reaksi harga terhadap fair value gap ini. Kalau dia mampu break fair value gap ini dan menciptakan fair value gap baru di sini, itu akan lebih bagus kalau kita mau nge-sell begitu ya. Oke, sampai sini clear ya. Oke, maka dari sini saya tetap masih menarasikan bahwa kita akan menjadi buyer sejauh di perspektif daily. Oke, maka ini saya hapus dulu. Kecuali nanti kalau ya seperti tadi ini nggak direspect nih fair value gap, dia akan di break sampai tembus bawah dan menciptakan fair value gap sell baru. Artinya ini akan ada BPR, ya kan? Ya itu sudah beda lagi ceritanya. Tapi selagi masih seperti ini, ya kita concern menjadi buyer. Oke ya, clear. Nah, sekarang kita akan turunkan time frame ke H4. Oke, di H4 apa yang bisa kita dapat data yang ada di H4? Nah, di H4 kita mempunyai pertama ini adalah fair value gap daily dan di H4 ini seperti ini kondisinya. Apa informasi yang bisa kita dapat? Pertama, harga ini naik ketika ada candle panjang ini, dia mengambil liquidity di sini. Oke. Dan lihat di bawah kita mempunyai liquidity di sini juga kita ambil yang terdekat di sini. Oke, seperti ini. Terus yang di atas coba kita perhatikan, di atas dia sweep previous candle high, ya kan, di sini. Oke, seanggap ini adalah CRT, maka setidaknya harga harusnya turun sampai ngambil CRT low ini.
Kalau ini adalah CRT high, ini adalah CRT low, secara teori setidaknya dia harus turun ke sini. Oke. Dan ini benar, kalau dia ini masih didorong untuk turun untuk masuk ke fair value gap daily di sini. Nah, bisa ngambil ini aja atau di sini kita mempunyai sell set liquidity juga, ya kan? Dan di sini kita mempunyai fair value gap di H4 juga. Kalau misalkan ini daily kita repen seperti ini, ya kan? Di sini kita mempunyai gini. Nah, oke. Ini di H4. Nah, berarti untuk di H4 ini sangat mungkin perspektifnya memang begini. Nah, nanti kita akan cari konfirmasi kalau sampai di sini ada nggak peluangnya untuk buy. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Ya kan? Nah, apakah dari sini kita bisa nge-sell? Nah, tunggu dulu untuk lihat hanya H4 ini. Ya tentu kita nggak bijak apa yang jadi patokan kalau kita mau nge-sell posisinya di sini. Sementara CRT high-nya di sini, CRT low-nya di sini. Ini kalau kita ngambil ring satu candle ini, artinya kita sudah berada di zona diskon. Jadi kalau mau menjadi seller itu sangat tidak bijak. Oke. Kalau menjadi buyer bagaimana? Oh jangan. Karena apa? Karena pada saat ini dorongan harga masih maunya turun untuk perspektif H4. Jangan berpikir ke buyer dulu untuk posisi di sini. Oke? Sampai di sini bisa dipahami. Jadi logikanya kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Ketika kita teman-teman ya mau nanya, "Oh, Euro USD, GU, BTC USD." Ya udah kita lakukan dengan hal yang sama, caranya sama seperti ini, nggak ada bedanya. Jadi nanti kita akan tahu narasinya dan kita akan menjadi seller atau buyer dengan risk to reward yang sudah kita pahami. Jadi aman kan? Gitu loh. Oke, sekarang kita akan lihat di perspektif 1 jam. Oke, kita gunakan dulu ya narasinya di H4. Di H4 sangat mungkin sekali dia turun seperti ini kan. Ngambil CRT low sekaligus masuk ke fair value gap-nya sini di H4, atau juga ini juga kebetulan adalah area fair value gap-nya di daily. Nah, sekarang kita baca dari atas. Ketika dia nge-sweep candle ini ya kan, kemudian turun, cara dia turun adalah dia membuat low resistant liquidity. Nah, ini bukan high resistant, ini low resistant. Ini sangat gampang dijebol. Namun perlu dilihat ketika dia turun di sini apa yang dia lakukan. Oh, ternyata dia nggak ngerespek ini. Ini ada fair value gap sell, a buy, tapi nggak direspek. Sempat ya, sempat direspek ya kan, naik ke sini terus dijebol. Dan dilihat di sini kita mempunyai small fair value gap sell di sini ya kan. Oke. Jadi dari sini untuk sejauh ini ya, sejauh ini di time frame H1 dia sangat mendukung rencana di H4 dan di daily. Di daily di bawah ada magnet berupa fair value gap. Dan di H4 juga ada fair value gap yang kebetulan lokasinya sama dengan punyanya daily. Dan didorong oleh harga dengan membuat CRT. Ya kan? Itu. Dan di H1 kita lihat fair value gap yang terakhir ini sudah nggak direspek dan di break dengan menciptakan fair value gap baru. Nah kan? Artinya harga di sini sangat kuat didorong untuk turun. Nah, permasalahannya apa di H1 ini? Di H1 ini masih ditahan oleh fair value gap ini. Nah, oke. Artinya saat ini harga yang ada di sini ini, sedang dikurung oleh fair value gap ini dan fair value gap ini. Nanti kalau ke atas di sini juga ada kecil ini yang berpotensi untuk menahan. Nah, sekarang kalau seperti ini, kita mau menjadi seller apa buyer? Bingung kan? Oke. Oke, caranya berpikir begini. Kalau saya mau menjadi seller, konfirmasi apa yang harus kita peroleh? Ini saya hapus dulu aja ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Oke. Misal ini ya, saya mau menjadi seller dengan target mana? Fair value gap di sini.
Oke, bentar. Saya di sini juga ada nih ini fair value gap H4, H1, dan di sini sebenarnya saya ada sesuatu yang menarik. Lihat di sini. Di sini ada area delivery rejection block, ya kan? Ini mirip ya, RDRB ya di sini. Oke, nah ini. Oke. Ada potensi bahwa harga akan kalau turun bisa didorong sampai ke redelivery rejection block di sini. Oke. Nah, tapi permasalahannya bagaimana cara harga ini bisa nyampe ke sini gitu. Sementara kalau teman-teman perhatikan, lihat di sini, gerakan kecil ini dia itu mengambil bahan bakar, ya kan? Sehingga mendelivery harga sampai menjadikan all time high, ya kan? Sampai nih, lihat sampai jauh ya. Oke. Nah, dan ketika dia ngambil bahan bakar di sini, dikonfirmasi dengan membuat breakaway gap di sini. Oke. Artinya apa? Di sini adalah bentengnya. Kalau kita menjadi seller, maka logikanya ya, logisnya kita harus tunggu dulu ada candle di H1 ini yang mampu close break ini kan. Fair value gap yang ini kan. Breakaway gap ini kan. Oh, boleh gini, terus nanti mungkin konfirmasinya dia balik naik, baru kemudian kita targetkan bawah. Oke, skenario-nya kurang lebih mungkin begitu. Atau dia masuk dulu nih, nyempil dulu ke ini, ya kan, terus turun, balik lagi ke sini, membuat fair value gap sell baru nanti. Tapi ini harus gini ya, ini harus syaratnya ya harus break dulu. Oke. Nah, di sini membuat fair value gap sell dan ini di break begini. Ada seperti ini, kemungkinan seperti ini, atau kemungkinan seperti ini. Jadi begitu cara mikirnya. Nah, nanti kalau ternyata itu dia seperti ini ceritanya, kita akan mencari PDR di zona sini yang didukung oleh inversion ini. Ini akan menjadi inversion, iya kan? Ya kan? Kalau misalkan nggak ada yang mendukung, nah ini kan kemungkinan akan berpeluang menjadi demand supply kan. Nah, tinggal nanti ketika dia balik lagi ke sini, kita turunkan time frame ke M5, harus ada pengambilan liquidity untuk mendorong harga turun ke bawah. Artinya ada konfirmasi di M5 untuk turun. Begitu. Nah, oke, dari skenario yang ini jelas ya bisa dipahami. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini ya berarti kita lihat dia akan naik, nyentuh ini, ya kan, kemudian turun, ambil liquidity, balik lagi turun sampai ngebreak ini, ada fair value gap di sini. Ketika balik ke sini, kita akan cari peluang sell di sini. Oke. Nah, iya kalau begitu, kalau misalkan ternyata dia dari sini langsung bablas naik, malah ngebreak ini, ya sudah, kita akan jadikan ini sebagai inversion tumpuan untuk lanjut naik. Oke. Kira-kira dengan logika seperti itu teman-teman cocok apa enggak? Kalau enggak cocok ya oke, enggak apa-apa. Teman-teman bisa cari skenario-skenario yang mungkin bisa terjadi di goal sesuai dengan pemahaman dan teknik yang dipakai. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya ya simple ya gitu aja. Cuman sesuatu yang simple seperti ini kalau kita nggak lakukan sebelum kita trade, kita akan kalah kabut, guys. Sudahlah, apapun tekniknya, apapun apa namanya ya, ilmu yang dipakai, tetap dalami tetap jalankan seperti ini. Misal teman-teman pakai BBMA misalkan, oh ya udah, BBMA pun skenarionya kan ya sama, logiknya juga sama. Ada 3 macam yang paling enggak harus benar-benar dikuasai: momentum, re-entry, CSAK, ekstrim. Nah, itu dari situ itu juga akan menghasilkan logik seperti ini. Jadi kalau step by stepnya dilakukan, saya rasa nanti kita masuk market itu dengan penuh keyakinan. Yang terpenting apa? Kita tahu risk rewardnya. Misal nih ya kan, misal ini tadi dia ngebreak ini, kita mau nge-sell, maka
SL yang paling aman di mana? Ya di atasnya yang sini kan. SL-nya di atasnya sini. Oke. Kenapa kok di sini? Ya, nanti kalau di sini masih ditahan ini. Seandainya ini gagal masih ada yang nahan ini gitu. Kalau ini sudah gagal semua nahan ya udah berarti memang dia mau naik gitu. Nah, nanti kita tinggal ukur kita dapat harga di mana, target di sini, SL di sini. RR-nya masih masuk nggak? Gitu. Kalau misalkan nggak masuk, ya udah nggak usah diambil. Kalau misalkan masuk, ya sikat gitu. Kalau misalkan naik sampai sini, kita mendapat peluang cari entry di sini. SL-nya yang mana? Ya, sebenarnya lebih aman akan di sini, di bawahnya ini. Kalau nanti ini nggak mampu menahan, setidaknya di sini masih ada yang diharapkan untuk menahan. Kalau ini sudah tidak bisa menahan juga, ya udah berarti dia mau turun. Gitu. Itu kan cara mikirnya harusnya. Bener nggak? Oke. Oke, saya rasa simple, padat. Semoga bisa dipahami. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.